Oke, kemarin kita sampai mesti saya review aja ya, saya review tentang materi ini, dasar pemrograman. Jadi pada intinya, kalau sudah kita materinya sebenarnya tidak terlalu banyak gitu ya, artinya yang paling ditekankan sebenarnya bagaimana kita menerjemahkan dalam bentuk program. Ini bagaimana kan gitu. Tapi pada dasarnya di dalam pemrograman itu sebelum kita mengimplementasi program itu kita harus buat dulu mengkonsep lah gitu ya. Kemudian membuat flowchart. Untuk membuat flowchart, kita harus definisikan ini kalau kalian buat skripsi rumusan masalah. Jadi cuman itu. Jadi kita menerapkan logika, menerapkan algoritma, kemudian kita menerjemahkan kira-kira bentuk flow-nya seperti apa, mulai dari input, proses, output, gitu ya. Ya, kalau ini input, gitu kan, prosesnya, gitu, outputnya. Nah, sebelum input itu kita perlu definisikan kebutuhan data, variabel, segala macam itu. Jadi ini sebenarnya sama. Di sini kan juga pasti ada narasi input, proses, output, tapi dalam bentuk narasi. Ini dalam bentuk diagram, ini dalam bentuk source code program. Nah, ini mendukung bahasa, terus kita mengenali bahasa program. Ya. Bagaimana kita bisa menerjemahkan ke dalam bahasanya. Nah, bahasa program itu banyak kan, ya, seperti kita kenal. Oke, yang seperti kita kenal bahasa program itu banyak sekali. Bahasa Pascal, C dikembangkan menjadi C++, ini yang object oriented, ya, berbasis object oriented. Ada Java, Java ini bisa nanti berkembang lagi menjadi JavaScript, programasi Java gitu ya. Ini untuk web lah gitu ya. Ini bisa untuk web juga. Kemudian ada PHP juga untuk web.
ada Python, paling bawahnya ingin mengimplementasikan apa internet gitu ya macam, atau processing, banyak sekali bahasa-bahasa program ya. Tapi kan tidak kita kuasai semua ya, tidak kita pelajari semua. Nah, masing-masing ini kan punya karakteristik sendiri. Yang kita mau pelajari nanti itu adalah menggunakan bahasa C. Di antara sekian banyak bahasa ini, yang mungkin mudah kita dalam menerjemahkan algoritma tadi itu menggunakan bahasa C. Ya walaupun kalau seandainya terbiasa pakai PHP ya PHP, maupun terbiasa pakai Java, Java. Seperti itu ya. Nah, kalau apa pemrograman seperti ini Java, ini kan standarnya ini kita harus ikuti kan, kita ikuti cara penulisannya. Nah, cara penulisan ini ya memang harus mengikuti standar yang ada kalau pakai Java. Kalau ini ke JavaScript, ini JavaScript. Nah, kita harus mengikuti ini. Ini juga ada namanya console.log apa gitu. Kalau dijalankan kan ini JavaScript. Ini pakai C# juga ada. Kenal. Ada C++. Ini cara penulisannya seperti ini, inputnya IOStream, ini ada the main, ada stereo out. Ini bahasa-bahasa atau simbol-simbol atau teks atau frase atau word atau keyword-keyword lah yang ada di dalam bahasa pemrograman tersebut untuk kita berinteraksi dengan komputer gitu. Tapi pada dasarnya kan ini tadi ya, pada dasarnya itu yang akan kita gunakan itu adalah ini. Jadi bagaimana kita mengekspresikan. Jadi mengekspresikan dalam bentuk pemrograman itu, sintak-sintak pemrograman atau instruksi-instruksi pemrograman. Ini ada bahasa C, nah ini kita pakai nanti ya bahasa C seperti ini. Jadi kita harus mengenali, ya tidak bisa asal sembarangan nulis ya. Kalau seandainya kita mau mencetak di layar, harus formatnya, kalau bahasa C mencetak di layar itu printf, kemudian di sini apa ini gitu kan. Itu ya harus mengikuti pola dia, nyaman mencetak. Sama seperti umpamanya kalau kita di Word atau di Excel ya, itu ya aturan-aturannya harus kita ikuti. Ya bisa sembarangan kan, umpamanya kita mau menambah 2 ditambah 4, caranya nambah gimana? Kan harus pakai sama dengan dulu, nggak bisa titik 2 gitu, nggak bisa. Harus mengikuti caranya sama dengan sel pertama ditambah sel kedua. Kalau perkalian sama dengan 2 kali itu bintang, bukan X ya, bintang. Kalau pembagian 2 dibagi kan garis miring ya, ini simbol-simbol 3 0,5. Ini aturan-aturan yang harus kita ikuti kalau kita mau menggunakan ini Excel, momennya seperti itu ya. Nah, kalau dalam program itu juga harus kita ikuti cara dia menampilkan di layar, harus pakai perintah apa. Kalau akhir dari kalimat, dari statement harus pakai di akhir dengan titik 2.
Tapi kalau seandainya algoritma ini bebas, ini narasi. Ini narasi. Ya. Ini bebas, tidak. Ini kan hanya bagaimana kita mengekspresikan dalam bentuk narasi. Ini bentuk diagram, tidak ada yang keliru. Jadi kalau seandainya kelirunya di logiknya kan gitu kan. Tapi kalau di program ini kalau ada yang salah cara kita mengekspresikannya ya error. Kalau di sini kan tidak ada error. Tidak dibuat program ini juga tidak diproses gitu kan. Hanya sifatnya mendeskripsikan apa yang ada dalam pikiran kita gitu. Nah, kalau sudah ini ya bahasa, ibaratnya kamu namanya pakai bahasa Sumbawa, pakai bahasa Ambon, pakai bahasa Makassar, pakai bahasa Jawa, ya ada aturannya. Tidak bisa asal. Kalau asal ya salah, umpamanya ini print saja. Ini dia sudah memberikan warning ini, warnanya putih, itu berarti udah salah gitu ya. Nah, ini kan langsung muncul error. Tidak dikenal ini, tidak dikenal. Print itu tidak dikenal. Print itu tidak dikenal. Did you mean print F? Berarti dia juga bisa merekomendasikan harus ada print F. Dia huruf besar huruf kecil juga dibedakan. Kalau misalnya huruf besar juga error, dia harus huruf kecil baru dia bisa jalan. Nah, ini aturan-aturan ini harus kita ikuti. Kalau bikin program itu semakin kita terlatih, terbiasa, semakin sering ya sudah semakin terbiasa. Sudah nggak perlu lagi menghafal. Jadi tidak ada menghafal, nggak ada. Dalam program itu tidak malah menghafal, malah nggak bisa bikin program. Dia harus dilatih ya kebiasaan. Jadi setiap hari dicoba, tiap hari latihan bikin program gitu aja. Tinggal menerjemahkan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang mau kita buat. Kita mau buat apa, macam-macam kan. Mau buat aplikasi web, mau buat aplikasi untuk penjualan, aplikasi untuk akunting, aplikasi buat apa gitu kan. Itu apa yang ada di dalam ide kita itu bisa dituangkan dalam bentuk program. Semuanya bisa kita tuangkan, kecuali yang abstrak. Abstrak yang nggak bisa. Nah, bagaimana kita menuangkan ini ke dalam bentuk program, ya kita harus mempelajari ini algoritma. Itu apa, langkah-langkah sedikit ya. Kemudian tahapan program, ada input, ada inputan, layout, ada proses, ada outputnya, menganalisa penyelesaian masalah. Umpamanya kalau seandainya kita mau tahu di dalam satu kelas dalam 1 bulan yang ulang tahun berapa. Umpamanya bulan November yang ulang tahun berapa orang. Itu analisanya harus kita bisa menganalisa. Kalau kita tidak bisa menganalisa, kalau menganalisa kan ibaratnya nalar ya, hanya nalar saja ini. Tapi kita juga jangan salah ya, nalar itu juga tergantung kita berpikirnya secara logis atau tidak. Tapi tidak hanya sekedar nalar, tapi kita juga harus menuangkannya dalam bentuk algoritma dan flowchart, baru menulis program.
kemudian dites apakah hasilnya benar apa tidak. Umpamanya apakah 6 itu lebih kecil dari 10, seperti itu. Ini kan nalar. Kalau ya bagaimana, kalau tidak bagaimana. Tapi kita bilangnya udah jelas kok 6 itu dari 10, nggak usah ditanya lagi. Tapi kalau dalam program itu harus dijabarkan. Kalau ya bagaimana, kalau tidak bagaimana. Umpamanya suhu 100 derajat Celcius. Itu mendidih atau tidak mendidih, atau suhunya masih suhu di bawah 100 derajat Celcius berarti panas. Kalau di bawah atau umpamanya di 20 sampai 30 dingin, atau 0 derajat beku. Itu analisa. Nah, perlu kita hal-hal yang seperti itu kita perlu latih. Menganalisa itu juga perlu dilatih. Ya, perlu dilatih. Nah, di dalam ini di dalam pemrograman ini itu kita dilatih berpikir secara logis. Oke. Dan yang perlu dipegang ini perlu dipegang. Dalam program itu selalu input, proses, output, input, output, proses, input, proses, output. Yes. Pegang aja itu sudah. Pokoknya alurnya program seperti itu. Yang lain-lain itu adalah bagaimana kita mendeklarasikan. Umpamanya kita butuh kalau butuh banyak variabel seperti itu. Umpamanya A ditambah B sama dengan C. Ya kan, ini kan variabel. Variabel. Kalau umpamanya A-nya 2, B-nya 3, maka C-nya 5. Kalau A-nya 1, B-nya 7, maka C-nya 8. Jadi A dan B selalu tetap karena dia variabel. Yang berubah itu nilainya. Kemudian di sini ada operator. Kan operator itu apa saja? Operator yang kita ketahui biasanya ada tambah, kurang, bagi, kali bintang ya. Apalagi modulo, operator, sisa hasil bagi. Atau yang lain kalau ada. Kemudian di sini ini sama dengan itu nilai yang diberikan. Nilai umpamanya A sama dengan B, A sama dengan 5. Berarti itu A diberi nilai 5 atau A diberi nilai 5. Cara mengekspresikannya itu macam-macam kan. Kalau ini algoritma kan gitu. Kalau ini bisa ya simbol gitu ya, simbol. Kalau ini sudah nanti diprogram seperti ini. Ya. Nah, untuk bisa membuat atau menerjemahkan dalam program yaitu dengan cara berlatih. Tidak ada cara lain. Kalian harus sering. Nah, ini ada yang link tadi kan, link itu ini kalian coba. Kan ada programnya ya. Ini, nah itu linknya itu. Nah, bisa karena sekarang sudah online ya, sudah sekarang yang sebenarnya bahasa sini bisa di download kemudian diinstal di desktop.
Tapi karena sudah ada online, sudah pakai online aja, sekarang udah canggih kan. Bahasa pemrograman aja bisa online. Jadi kayak terjemahan gitu ya. Di sini logiknya, jadi di sini logik, di sini hasil proses, hasil prosesnya sebelah sini. Ini kayak translate ya. Ini translate. Ini ada bagi dua kan. Ini programnya, logic program. Sini outputnya nih, outputnya di sini. Apa yang kita tulis di sini perlu dijalankan, hasilnya di sana. Sama kayak translate lah, tapi kalau translate kan bahasa, kalimat, kata ditranslate. Tapi kalau ini kan pemrograman, jadi logiknya yang akan diterjemahkan sehingga menghasilkan output data. Umpamanya ini artinya tidak A, umpamanya tidak A, banyak A, saya kasih nilai 5, kemudian print F insert adalah sen D. Nah ini ada aturannya, karena menuliskan ini kan ada aturannya. Kalau sudah terbiasa ya tahu biasanya. Nah ini program saya. Kemudian ini saya kasih slash garis baru mulai. Nilai A adalah 5. Saya ganti 5, 10. Nilai A adalah 10. Ya, jadi kalau dilihat dari logika pemrogramannya, ini ini tipe data, ini variabel, ini memberi nilai, memberikan itu assignment namanya, itu memberi nilai gitu ya, assignment. Kemudian ini output. Jadi ini ada deklarasinya dulu, kita definisikan kebutuhan datanya apa, variabelnya apa, kita beri nilai ke variabel tersebut, kemudian kita cetak. Ini belum ada prosesnya, baru mencetak apa yang kita inputkan. Jadi kita inputkannya langsung dari program, jadi langsung diberi nilai A sama dengan 10 gitu. Itu langsung kita cetak ya, nilainya, hasilnya ya ini outputnya. Dan ini belum ada proses. Ibaratnya kalau seandainya flowchart, berarti start, kemudian A sama 5, cetak ini kan, apa sih miring ini kan, cetak A, selesai. Nah ini programnya cuma begini, flowchartnya cuma begini. Nah kalau seandainya sudah begini, terus nanti nyambung lagi sini. Nah ini udah pusing ini. Programnya seperti apa?
Nah, jadi itu yang nanti akan kalian pelajari ya. Nah, termasuk ini sintaks-sintaks ini, jadi kenapa harus pakai printf untuk mencetak itu. Di sini ada titik dua. Jadi kalau sama seperti kita ini itu adalah sebuah string, itu string itu sebuah kata atau kalimat gitu ya. Kemudian ini ada variabel di sini. Variabel itu dimasukkan ini ya. Ini masuk sini. Ya kenapa masuk situ ya begitu, itu aturannya, format namanya. Format yang harus kita ikuti. Pokoknya format kalau bikin laporan atau skripsi spasi 2 spasi, yaitu format. Format file ada yang PDF, ada Word, ada Excel, itu format file. Nah ini format output. Jadi outputnya itu yang kita inginkan seperti ini. Formatnya. Nah itu yang harus kita pelajari. Ya. Nah seperti ini algoritma. Bagaimana mengirim surat, bisa juga umpamanya tulis surat, habis itu bawa surat kantor pos dari sini langsung lompat sini, ya bisa-bisa aja tulis surat langsung. Tapi kalau ini kan dia detail, harus lewat ini dulu, harus melangkah ke sini dulu, harus ke sini dulu, harus ke sini dulu, harus ke sini dulu, harus ke sini dulu, supaya prosesnya itu bisa kita satu persatu langkahnya itu harus kita lewati. Tapi kalau mau dari nulis surat langsung kirim ya bisa-bisa aja, tapi ya artinya cara berpikirnya sederhana gitu. Cara berpikirnya sederhana. Enggak mau ribet ya, soalnya simpel. Tidak ada sinyal, ya sudah Pak, saya tidak ada sinyal, sudah selesai. Sudah, kalau memang begitu ya nggak apa-apa, silakan, kan nggak ada masalah, nggak ada sinyal nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya orang yang berpikirnya wah nggak ada sinyal, berarti saya harus cari sinyal di dekat saya itu berapa kilometer jaraknya. Oh ada di dekat sini, jaraknya cuma 100 meter. Nah, kalau 100 meter memangnya di situ sinyalnya nggak bagus, saya harus kemana? Ke kota, seperti itu. Ke kota jarak tempuhnya berapa kilometer? Oh 5 kilometer. Kalau 5 kilometer berarti saya harus naik motor. Kalau jalan kaki nggak, malah nanti kejauhan, nggak nyampe. Pulangnya juga nanti bisa kemalaman. Itu cara berpikir yang detail atau rigid. Nah, kita mau yang simple atau yang mau detail atau nggak mau repot. Serah, itu kan pilihan masing-masing kan. Nah, jadi algoritma itu mencerminkan apa yang kita pikirkan. Gitu. Apa yang kita ingin semakin detail ya semakin bagus. Semakin hasilnya itu nanti lebih akurat atau presisi, seperti itu. Apalagi dokter gitu kan, di hasil ronsen, oh ini ada tanda di paru-parunya warna putih, oh ini COVID ini, nggak bisa begitu. Tidak bisa langsung menyimpulkan, dia nanti ada uji ini, ada uji itu, kemudian diambil sampelnya, kalau benar dia ada sampelnya mengandung apa, baru disimpulkan. Ini tuh pun baru hipotesa. Nah jadi jangan kita berpikir atau membuat atau buat algoritma itu yang simpel lah, gitu ya. Artinya kita berlatih menggunakan logika kita sedetail mungkin. Tapi ya harus masuk akal atau nalar, seperti itu. Nah seperti ini bagaimana mencari akar bilangan positif dan bilangan bulat integer, mencari akar dari
bilangan bulat. Ini kan masukkan bilangan, berikan harga awal dengan 1, hitung X, kemudian X kuadrat, X1, 1 kali 1. Jika ya, cetak akar, jika tidak, tambah nilainya dan seterusnya. Jadi harus kita pikirkan. Sama seperti umpamanya kita mau mensorting, umpamanya ada 2, ada 2, 3, 4, 2, ada 2, 5, urutkan. Ya bukannya apa terus dia urutkan 2, 4, 5, 8 ya semua orang juga tahu, tapi prosesnya dia menjadi urut ini bagaimana, itu yang pasti tiap orang bisa beda-beda caranya gitu kan. Umpamanya kalau logikanya dia harus tahu-taunya 24, 24, 58 dari mana, dia kan harus mulai dari bilangan pertama yang diketahui, kemudian ke bilangan kedua, kemudian dari sini nanti bandingkan dulu kan gitu, bandingkan harus dibandingkan dulu dong. Kalau dia mau diurutkan, kalau dia bilangan kedua lebih kecil pindah, kalau seandainya lebih besar tetap. Ini lebih besar berarti tetap. Terus nanti dia jalan lagi ke sini ke bilangan berikutnya, 5 apakah lebih besar dari 4, apakah lebih besar dari 5? Tidak. Kalau dia tidak lebih besar, sama seperti lebih kecil itu sama dengan tidak lebih besar. Itu logikanya kalimat gitu. Nah, kalau seandainya 4 lebih besar apa tidak? Tidak. Ini bandingkan lagi kan di sini kan, bandingkan. Kalau dia lebih besar tetap, ternyata tidak lebih besar, berarti lebih kecil. Berarti di sini harus switch. Berarti 2, 4, di sekarang di switch kan 5 gitu. Ini bandingkan lagi. Apakah 8 lebih besar dari 5? Ya, maka tetap tidak berubah. Ini switch. Nah, ganti posisi, ganti tempat. Apakah masih ada? Wah, habis, nggak ada lagi. Ini terakhir. Berarti kita harus tahu apakah dia sudah sampai bilangan terakhir yang mau dibandingkan atau tidak. Kalau sudah habis, selesai. Hasilnya 2, 4, 5, 2. Jadi harus mulai start dari bilangan pertama sampai bilangan ke N. Pokoknya mengurutkan ada 15 angka, ada 100 angka, 200 angka, ya dari bilangan pertama sampai bilangan ke N, ya metodenya seperti ini, jalan satu-satu, switch. Sampai kata kemana-mana.
Oh, anak bapak. Itu ya. Itu logika. Oke, ini flowchartnya ya udah kalian paham lah, udah baca ini ya. Flowchartnya itu simbol-simbol hanya menerjemahkan ekspresi tadi. Mulai itu terminasi, start atau end, kemudian ini mencetak, kemudian ini kondisi. Kalau kondisi itu belah ketupatnya simbol, dan simbolnya sudah disepakati. Ini kondisi. Nanti bahasa programnya juga ada. Kalau bahasa programnya itu ya if, else, bisa terjemahkan. Kalau ini kan print, f, apa gitu, cetak. Ini read, ini nanti bisa pakai tadi, maunya mau dikasih langsung input langsung dari program A sama dengan 5, atau maunya mau input dari keyboard, itu nanti pakai scan F, nggak salah ya. Ada keyword-keywordnya, ada perintah-perintahnya yang harus kita pelajari, harus tahu. Nah itu nanti bisa tahunya sendiri. Nah ini kalau kita gabungkan ini ya jadi program. Sama ini, kedua ini selesai, N. Dan ini return. Mau kembali ke sistem. Oke, nah sekarang itu terjemahannya. Nah sekarang ke variabel dan tipe data. Nah kalau kita lihat mamanya nih ya di Excel ini kan, sini kan ada tipe-tipe data ya, sudah pernah kita kemarin pelajari ya, kita bahas lah gitu ya. Sini kan ada tipe-tipe data ini. Jadi yang general, number, currency, itu currency, mata uang, ada counting, ada short date, long date. Kayak ini, namanya ini short date. Kalau seandainya kita rubah menjadi long date, kan ini November, ini tipe data, ini teks, ini currency, ini persentase. Nah ini tipe-tipe data. Jadi tipe data itu banyak nanti ada di materi itu, silahkan ya, ada long integer dan seterusnya. Nah variabel tadi sebagai pengenal variabel itu, dan bisa diberikan nilai. Jadi variabel ada ekspresinya apa. Jadi variabel itu bisa dirubah sesuai kebutuhan. Ya, variabel itu ya apapun ya. Jadi kalian bisa umpamanya buat variabel itu nama, ya nama nanti ini bisa diberi nama, banyak nama. Nama bisa juga jadi ganti nama apa. Jadi ini namanya variabel, bisa diganti oleh apapun nilainya. Pokoknya kita variabel punya variabel namanya A, ini variabel. Pokoknya bisa kita kasih A itu 5, A itu 10, A itu 14. Ini kasih namanya variabel seperti itu simpulnya. Jadi apapun yang X, Y itu variabel, sesuatu yang bisa nanti kita berikan nilai. Nah, variabel itu ada aturannya di dalam bahasa C. Ini contohnya ya, sebelah kanan ini ada name, AX, nama, yang tidak boleh pakai spasi. Di sini kalau seandainya mau ada 2 kata ya pakai underscore. Jadi umpamanya variabel now
underscore mahasiswa ini variabel, tapi ada underscore, nggak boleh pakai spasi. Itu aturan, harus diikuti, kalau enggak ya error programnya. Ya. Nah, deklarasi apa itu identifier berdapat variabel konstantan fungsi. Di sini ada bagaimana cara mendeklarasikan variabel. Di sini variabel dengan tadi ya, seperti di Excel tadi ya. Jadi dia tipe datanya apa? Ini tipe datanya, ini variabel. Namanya tipe data. Ini nama variabel. Ini nama variabel. Ini tipe data. Jadi ini char, float, double, integer. Kemudian ini nama variabelnya. Ini ada array, ada juga tipe data variabel dengan tipe data array. Kalau seperti ini, ada begini, itu ya dia modelnya array itu urutan atau deretan lah seperti itu ya. Kalau model begini, di sini 2 dia ada 2 baris 2 kolom. Kalau ini 1 ada 0 1 2 3 4 dan 5. Jadi kalau seandainya ada data juga ada yang sifatnya array seperti ini. Oh. Nah, ini 1 array, 1 baris. Tapi kalau ini kan 1 baris 2 baris 2 kolom. Ini matriks. Nanti kalau seandainya kalian pernah belajar tentang matriks, ya matriks itu 2 dimensi, 2 kolom. Baris kolom. Tapi kalau dari 1 baris saja itu ya namanya 1 dimensi atau array. Nah, itu tipe-tipe data. Cara menuliskannya itu mengikuti aturan yang ada. Ya, aturannya. Nih cara menuliskannya seperti tadi kan. Nah, ini sudah dipegang. Artinya ya ikutin aja ya, sementara ya ketik apa adanya, tapi harus tahu maksudnya itu apa. Kemudian konstanta itu dikasih tambah cons, itu dia akan dikasih nama yang langsung diberikan nilai konstantanya yang sudah ada nilainya fix. Nah, tipe data ada pada dasar dan bentukan. Tipe data dasar ini. Ya, ini tipe data dasar. Jadi ada yang tipenya char, kalau char itu ya karakter namanya K, M, itu 1 karakter itu ya ini karakter, tapi kalau seandainya banyak ya itu string. Jadi harus ada petik 2 seperti ini. Ada integer, ini range-nya. Jangkauannya dari 32.768 sampai plus ya. Long itu lebih panjang lagi. Float lebih panjang lagi, eksponensial 38. Hasilnya membutuhkan memori atau byte yang lebih besar, tapi dia bisa menampung data yang lebih besar juga. Yang global. Jadi cara mendeklarasikannya seperti ini. Ini tipe integer, ini integer, ya tulisannya int, jangan integer. Umpamanya kalau kita mau menuliskannya apa seperti ini. Ini namanya integer. Ya error, dia sudah langsung warna putih ini kan, nggak dikenali dia nih. Kalau di jam ya error.
Jadi kalau integer itu cara nulisnya int, itu udah baku, nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa sesuka hati kita ikutin apa yang sudah menjadi sesuatu yang baku, tinggal ngikutin. Kemudian string, karakter dan string. Nah, ini kan kalau string itu kumpulan dari karakter, kalau karakter ya satu huruf saja itu karakter. Nanti ada fungsi-fungsinya di sini, bagaimana kita fungsi yang kita bisa langsung tadi panggil, tinggal pakai seperti string length itu menghitung panjang. Jadi ini, nama fungsi ini sudah ada di dalam compilernya sih, tinggal kita panggil. Kalau misalnya kita mau menghitung berapa ini ya bisa saja pakai program bisa, tapi kan susah kita kalau menghitung ini ada berapa huruf, 1 2 3 4 5 6 7, ini ada 7 karakter. Nah, gimana cara menghitungnya? Ya kalau saya pakai string length langsung panggil fungsi ini, selesai. Tapi kalau mau pakai program juga bisa, berarti satu-satu ini dimasukkan ke array begini, sini ini B, E, F, G, terus hitung satu sampai dia selesai. Hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai selesai. Kalau di sini sudah stop dia karena sudah habis bagi program. Tapi kalau fungsi ini tinggal dipanggil bisa. Artinya sudah tidak perlu kita pikirkan lagi biar fungsi yang di dalam library-nya ini yang mengerjakan. Jadi contoh string length harus pakai ini, harus ditambahin, harus pakai variabel dulu, variabel char, pokoknya gitu ya, char. Char 20. Fungsinya RCP ini copy ini artinya string ini kita masukkan ke variabel seperti itu. Nanti bisa nanti fungsi string ini, string length atau apa itu nanti kita sambil jalan. Penting ini dulu materinya. Jadi ada string, ada karakter. Ya, kita bisa menghitung panjangnya string dengan menambahkan ini include string data. Ini contohnya ini ya, string length. Nah ini
Ini outputnya. Jadi fungsi ini bahasa C++ ya. Nih, ini kan ini outputnya ini 14. Ini selamat pagi sampai ini 13. Ini string len str panjang, length itu panjang. Ya, sebenarnya disingkatnya itu sebenarnya string length. Disingkat ya string length kan supaya tidak terlalu panjang. Nah, kemudian bahwa setiap akhir baris harus diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Kemudian ada slash n itu untuk new line, apa garis baru dan seterusnya, atau end line. Nah, ini tergantung kita pakai namanya C++ atau C. Nah, kalau ini pakai C++. Ini juga C++. Kalau C kan dia printf tadi. Tapi itu hanya soal perbedaan bahasa aja. Prinsipnya sama. Oke, nah ini karakter yang digunakan. Pokoknya ini banyak karakter yang bisa dipakai. Kalian bisa coba gini ya. Ini ada /0, /a, itu bell bisa bunyi nih. B, backspace, F, ganti nama, N, garis baru, T, tab, terus karakter, namanya mau ngetik ini ya, karakter tanda petik ini. /n namanya ini. Ini kita hapus saja. Namanya ini pronoun ya, ini /n. Jadi kalau seandainya kita kasih /t tadi tab /t run, nah ini kan dia ada sini jeda, di sini /t lagi tab. Jadi kalau seandainya mau kita kasih tanda petik sayanya ini dia karena dia juga untuk string itu dia diapit oleh tanda petik 2 ini. Kalau seandainya kita mau mencetak tanda petik itu kalau kita buat umpamanya begini dia error tanda petiknya di sini. Kita kasih mau ketik tanda petik, programnya dikasih tanda petik, tapi karena tanda petik itu dianggap sebagai bagian dari format, itu dia si error seperti ini. Nah kalau seandainya tanda petiknya mau kita cetak dalam tanda petiknya saja, itu kasih slash ini sebelum tanda petik itu slash ini. Mau di run, nah, ini tanda petiknya di sini. Nah ini simbol-simbol atau format-format lah seperti itu ya, bisa, dan kalian harus coba ini. Coba kalian buka internet, linknya sudah ada di situ, kalian sambil coba tes. Ini jalan kayak ini. Ini kan di dalam bahasa sini format-formatnya atau sesuatu yang bisa kita cobalah fungsi-fungsi nanti yang nantinya akan berguna nanti ke depan gitu. Itu ya pengenalan variabel. Nah sekarang C-nya itu sendiri, ini C-nya. Nah seperti ini programnya. Jadi perlu kalian kenali karena nanti kita akan pakai bahasa C ya. Mulai kalian buka-bukalah. Jadi formatnya sudah baku. Ini baku nih. Karena ini ya ini jadi ini untuk apa library, kemudian ini sudah baku main, ini program utama, artinya ini program utama gitu ya, formatnya udah seperti itu, diikutin aja. Ini fungsi, kemudian di sini awal dan akhir, sini blok program dan ini yang kita
yang kita logic yang kita masukkan, algoritma kita masukkan ke dalam sistem. Jadi di sini ada deklarasi, ada instruksi harus ngapain atau statement seperti itu. Ya. Ini di sini di dalam blok ini nanti sebenarnya bisa ada blok-blok yang lain lah gitu ya. Nah, kemudian ini ya kita sudah tahu kan, berarti ini ada tipe data yang diikuti dengan nama variabelnya. Jadi variabel itu tipe datanya apa. Kemudian ini baca data dari keyboard, baca data atau input. Nah, formatnya seperti ini. Kalau printf seperti itu, mencetak untuk printf, ini output. Ya, jadi ini deklarasi, ini input, ini proses, ini output. Ya, cuman itu. Cuman saja, jadi ya diulang-ulang terus seperti itu, deklarasi, input, proses, output. Apapun apa problemnya seperti itu prosesnya. Nah, ini contoh, ini formatnya, jadi ada main, statement, argument, kemudian posisi kurung awal, buka kurung itu satu blok gitu ya. Ini keyword itu artinya yang sudah yang kita gunakan, sering kita gunakan, umpamanya untuk C++ itu ya, itu ada ini in, out, seperti itu, dan include-nya harus IOStream. Ini buat IOStream. Kalau C++. Nah, ini yang standar keyword bahasa. Keyword itu kata kunci. Keyword itu apa? Word atau apa, frase atau kata lah gitu yang sudah ada di C, di bahasa pemrograman C. Jadi dia sudah menggunakan kata-kata ini. Jadi kita tidak boleh lagi menggunakan kata ini untuk variabel. Tapi kita bisa pakai dia sebagai instruksi yang nantinya akan kita gunakan untuk mendefinisikan atau memanggil atau apa gitu. Nah, kalau yang sering dipakai itu yang warna merah ini ya, break untuk men-stop program keluar atau keluar sebelum return. Case ini untuk opsi, karakter ini karakter, konstanta ini konstan, do ini biasanya untuk looping ya, digabung biasanya dengan while do. Itu modelnya umpamanya kalau begini, kemudian begini, kemudian begini, ini ke sini umpamanya gitu ya. Ini apa, loop ya. Jadi balik lagi, muter lagi, balik lagi sampai kondisinya umpamanya sudah selesai. Sudah selesai, ya dia berhenti. Itu sama seperti ini for, kemudian ini ada else, ada if itu jika, kalau ini kondisi tadi ya, kondisi yang ini ya bentuk begini. Itu if teksnya begini, di dalam sini ya pasti ada perbandingan kan. Ini dibandingkan dulu kan, dibandingkan apa, perbandingan apakah hasil perbandingannya itu sesuai dengan yang di sesuai dengan kondisi. Namanya apakah A lebih besar dari B. Ini kan perbandingan apakah A sama dengan B,
apakah A lebih kecil B. Nah, kondisinya juga tidak harus begini, kondisinya macam-macam. Apakah umpamanya user sudah tekan tombol enter, nah, bisa juga kondisi kan. Kalau user tekan tombol enter makanya di sini. Nah, pasangannya else itu yang lainnya. Jika tidak memenuhi ini maka dia ke else. Itu. Jadi sini ada return kembali ke sistem struct itu keyword artinya kata-kata kunci yang bisa dipakai. Kalau bahasa sini ini kita nggak sampai ke sini ya, ini bahasa yang lain. Ini stdio ini untuk inputnya. Ini ada F1 membuka file, membaca file, ini tadi ya mencetak, print, mencetak, scan, membaca, dia mengambil karakter. Nah ini bisa kalian perintah-perintah ini library-nya ada, penjelasannya ada di buku di internet, tinggal searching aja udah keluar. Nah ini juga untuk math ini untuk matematika, bisa menghitung sebagai kalkulator, nilai absolut atau float, jadi dari nilai integer ke float, cosinus, eksponen, nilai pembulatan ke bawah, log, ini pangkat, ini SQRT, akar. Ini contohnya ini ya. Nah, dari dia contoh. Ini ada contoh. Nih ya. Ini pakai math. Math itu sini ya, ini math. Kita pakai sini bilangan sebagai integer, kemudian kasih nilai variabel integer tadi A, kasih nilai 4, hasilnya dimasukkan akar dari A, masukkan di hasil, kemudian cetak hasil. Bentuknya seperti ini. Hasil akar dari 4 adalah 2. Kemudian POW tadi kan, POW di sini base-nya berbasis berapa? Berbasis 2, 10, kan log pangkatnya. Pangkatnya ya umpamanya basis 2 ya berarti umpamanya kalau basis 2 yang punya pangkat 2 gitu kan. Ini basis, ini basis umpamanya 2 pangkat 10 ya basis 10. Kalau 2 pangkat 10 berarti 2 kali 2 kali 2 dan sampai 10 kali. Kalau 4 kali 2 ya berarti 4 kali 4. Ini basisnya, pangkat ini basisnya. Nilainya mau dipangkatkan punya 5 berbasis 6 pangkat nih, 5 pangkat 6. Berarti 5 kali 5 kali 5 dan 6 kali. Nah ini fungsi matematika SQRT bisa kita pakai langsung, jadi nggak perlu pakai harus kita menggunakan cara-cara yang sangat manual. Oke. Dan ini ada selip, ada string, untuk yang copy tadi ya, copy, scan, ada CTV ini untuk to upper, string to lower, string to upper itu ke besar, ke kecil, contoh ya. Ini di Word, kalau kita maunya kecil semua, ini lowercase, kalau mau besar semua, uppercase, kalau mau tiap huruf yang huruf besar, capitalize. Ini gimana buat programnya?
Kemudian kalau seandainya kita blok cuman ini, yang kita kasih size-nya hanya ini, besar ini, nggak pengaruh. Yang teknologi sumbawa nggak pengaruh, yang pengaruh cuman universitas. Gimana ini? Ini kalau di blok gimana mendeteksinya bahwa yang di blok itu nanti akan diberikan satu nilai. Ini kan memberikan nilai. Jadi katakanlah kamu mau membuat garis miring, berarti apa yang kita blok itu diberi nilai italik atau miring. Dan itu kan ada programnya di belakang ini kan, tidak mudah. Kita beri nilai apa lagi? Kita beri nilai warna color dari font. Terus kita beri nilai jenis fontnya, Arial Black. Nah itu atributnya banyak sekali. Karena ini kan macam-macam, banyak sekali apa yang bisa kita olah dari satu kata saja bisa kita berikan atribut. Nah, sedangkan di sini kita cuma memberikan satu nilai A. Padahal memberikan nilai itu tidak hanya sebuah angka, bisa kita beri nilai huruf, bisa kita beri nilai warna, kita bisa beri nilai macam-macam, gambar. Ya, asalkan sesuai dengan tipe datanya ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, string ini fungsi-fungsinya sudah tersedia, tinggal kita tidak perlu kita membuat program yang lebih detail. Kalau guru pertama, ini sudah ada fungsi. Contoh ini mencari bilangan terbesar. Ini algoritmanya ya. Ambil bilangan pertama dan set maksimum dengan bilangan pertama. Ya, mencari bilangan terbesar. Ini algoritma. Sekarang coba kita buat programnya seperti apa dengan menggunakan definisi-definisi tadi yang sudah ada, tipe variabel macam gitu ya. Makanya kita bikin sini variabel bilangan pertama, kemudian bilangan kedua, kan 3 bilangan kan. Ya, bilangan terbesar dari 3 bilangan. Bilangan 3, kemudian max ini untuk menampung nilai maksimumnya. Pokoknya kita kasih tipe data integer. Yang pertama ambil bilangan pertama dan set maksimum max sama dengan bilangan pertama. Jadi max itu sama dengan bilangan 1, bilangan pertama. Jadi katakanlah bilangan 1 itu umpamanya 6, bilangan 2 itu umpamanya 3, bilangan 3 sama dengan 9. Sekarang di situ ada nomor 3, kondisinya apabila bilangan kedua lebih besar. Kemudian ambil bilangan kedua, bilangan 1 set max. Jadi ini berarti max ini nilainya adalah 6, ya kan? Nah kemudian ambil bilangan kedua dan bandingkan dengan max. Ya. Bandingkan apa dengan max apabila bilangan kedua, ya, apakah bilangan kedua lebih besar, yang kedua lebih besar dari max, ya kan? Apakah lebih besar dari max, ya kan? Ini kan sama aja dengan kalau flowchart itu ininya kan. Bilangan kedua itu tadi 3, apakah lebih besar dari max, itu max 6, tidak, ya kan? Apabila bilangan kedua lebih besar dari max, maka set max sama dengan bilangan kedua. Nah, kalau dia tidak lebih besar, maka max-nya tetap 6, karena dia lebih kecil. Dia kan lebih besar dari 6, ya. Kemudian
Berikutnya bilangan ketiga. Bilangan ketiga apakah lebih besar dari max? Dan apakah lebih besar dari 6? Ya, maka set max itu set 9. Habis, maka tayangkan cetak. Oke, jadi sudah bisa dipahami kan? Ini algoritmanya, ini kira-kira yang nanti kita akan proses di program seperti itu. Ya kalau mau ditambah lagi bikin flowchart. Nah, contohnya kita buat ya 3 bilangan. mencari bilangan terbesar. Oke. Nah, ini slash n ya, slash n pakai garis baru. N yang kecil, bukan yang besar. Oke, kemudian kita set dulu. Kita punya kebutuhan data kita ada berapa? Ada 3 ditambah untuk menampung data max tadi, jadi ada 4. Bilangan 1, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Oke, kemudian kita kasih kemudian max ini untuk menampung nilai terbesar. Bilangan 1 itu kita kasih tadi 6. Ya, setiap statement harus pakai titik koma ya, itu aturannya seperti itu. Bilangan 2 itu sama dengan 3, bilangan 3 itu sama dengan 9. Oke. Nah, yang pertama tadi urutannya ambil bilangan pertama dan set maksimum sama dengan bilangan pertama. Jadi maksimum kita set itu bernilai, itu set bilangan 1. Dan gitu. Ya, ini seperti itu. Ini kalau seandainya kita jalankan sampai di sini, ini ada error di redeclaration bilangan 2. Oh, sorry. Ini variabelnya ini 2. Artinya tidak boleh ya, harus ini variabel sudah kita definisikan, terus kita pakai di sini. Kalau dia salah, ya tadi ya, ada 2 gini tadi kan, itu kan tidak sama, tidak ada bill 22 di sini kan, jadi dia error. Nah, dia redeclaration of bill 2 with no link. Bill 2. Oh ya, ini masih warning ini. Masih warning. Ini apa ini? Saja masukkan maksimum sama dengan bill 2. Astaga. Ini 2 kali ya, redeclaration ini 2 kali. Bill 1, bill 2, bill 3. Udah sore ini jadi. Nggak boleh ya, variabel itu harus sama. Strict sama. Ini bill 3, di sini bill 3. Ya udah, oke. Oke ya, ini masih belum ada error ya. Nah, tadi ambil bilangan kedua lebih besar dari apa? Ambil bilangan kedua dan bandingkan dengan max. Jadi bilangan kedua pakai if bilangan kedua jadi bill 2 lebih besar dari max, ini kan?
ambil bilangan kedua dan bandingkan dengan max. Apabila lebih besar, maka set max sama dengan bilangan kedua. Jadi kalau bilangan kedua ini lebih besar, maka max sama dengan bilangan kedua. Cobaannya seperti itu dalam program. Ini kondisi dan di sini dia masuk ke dalam ya, seperti ini ya. Ini supaya mudah membacanya, logikanya. Kalau ini sejajar urutannya, mulai dari yang pertama ini kan dia masuk ke dalam, tidak sejajar di pinggir sini ya, tidak urut begini, supaya kelihatan bahwa itu setelah program utama ada program di dalamnya. Nanti kalau ada kondisi seperti ini, apakah kondisi seperti ini, maka dia statementnya atau deklarasinya juga masuk ke dalam. Oke, kemudian lanjut if bilangan kemudian ambil bilangan ketiga dan bandingkan dengan max. Jadi bilangan ketiga bandingkan dengan max, apakah lebih besar dari max. Kalau perbandingan itu dia tidak pakai titik koma di ujungnya, karena dia if itu jika maka, ya artinya masih satu kalimat. Sebenarnya bisa juga seperti ini gitu ya. Nah, kan seperti ini dia. Maksudnya if maka maksud untuk memudahkan membacanya dia tidak di bawah. Asalkan tidak kita kasih, kalau tidak kita kasih titik koma, berarti dia tidak dianggap akhir dari statement, dia jalan terus ke sini. Ini if bilangan 3 sama dengan max, maka max itu sama dengan bilangan 3. Itu. Terus bilangan 3, terus cetak. Tinggal print F terbesar adalah max. Nah, jadi kalau dilihat alurnya ini masih sederhana ya, programnya sederhana. Artinya kita definisikan nilainya, kemudian ini di nilai 1 masuk ke max, kemudian bandingkan dengan max dengan bilangan kedua, bandingkan. Kalau bilangan kedua lebih besar dari maxnya, maka dimasukkan. Kemudian bandingkan lagi bilangan 3 bilangan selanjutnya dengan max. Jika lebih besar, maka masuk ke max. Kalau tidak, ya diabaikan. Kalau tidak lebih besar, ini tidak dijalankan. Kalau tidak lebih besar, tidak dijalankan. Ya, kemudian cetak, maksudnya nilai yang akan disimpan itu dia kan di-replace terus, di-replace. Jadi umpamanya pertama 6 dengan 3 dengan 6. Ini tetap, ya kan, tidak berubah. Kemudian 9 dengan 6, ya, masih dengan 6, maka di-replace. Ini diganti jadi 9. Nah, kalau dijalankan, ini ada yang kurang apa ini, Max? Too many argument for format. Ini bocor ini. Max. Ini wah, di koma di sini. Padahal deh niatnya mau cuci semua.
Oke, bilangan terbesar adalah, oh ya ini jadi harus kita kasih apa tadi untuk formatnya supaya dia mencetak itu persen, dia integer ya. Jadi programnya seperti ini yang dikenali oleh bahasa C, tidak terlalu rumit, bahasanya ya sederhana seperti itu ya. Jadi kita bisa menerjemahkan algoritmanya. Nah ini, jadi untuk menerjemahkan algoritma ini kita urut-urut dulu seperti apa jalannya algoritma itu gitu ya, kalau punya algoritma ya. Jadi kalau kita membuat algoritma kan berarti kita sudah tahu kan kebutuhannya apa, yang harus dilakukan langkah-langkahnya apa. Ini langkah-langkahnya secara simbol seperti ini. Kemudian dalam program kita harus mengikuti aturan-aturannya, seperti koma, berikan nilai nanti bisa kita nantinya kita akan coba pakai keyboard namanya gitu ya. Siapa nih yang nyoret? Silakan. Kalau mau nulis di sini silakan, ada yang mau ditanya. Ada yang mau ditanya? Lagi nyoret apa itu? Nah, oke. Jadi kalau seandainya ini benar, berarti apapun algoritma ini kalau sudah jalan secara logika, apapun nilai ini, dia akan menghasilkan sesuatu yang pasti menghasilkan yang benar. Kita ambil contoh, ini baru 3 angka ya. Ambil contoh sembarang, umpamanya 23, 89, kemudian 45, nilai terbesar 89 kan, benar kan 89. Samping lagi 1.200, 5.400, 7.000. Nah, nilai terbesarnya 7.000. Berarti algoritma ini yang kita implementasikan sudah benar untuk mencari bilangan terbesar 3 angka. Atau mungkin kita mau cetak dulu sebelum mencetak umpamanya nilai 1, nilai 2, nilai 3, kita cetak umpamanya print ya. Bilangan pertama persen D persen ya. Persen D, bilangan pertama bil 1 kasih /n untuk garis baru. Kelihatan ya, ini ya. Oke, kita copy saja. Kedua itu bil 2, ketiga itu bil 3.
Yang cuma tampilan-tampilan aja. Mencari bilangan terbesar. Itu ya. Oke, seperti itu. Tinggal kalian latih. Coba-coba, semakin sering kalian mencoba, itu semakin cepat kalian menguasai program. Nggak ada cara lain selain latihan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalian coba ya. Kalian coba untuk membuat program ini kalkulator ya. Bikin program kalkulator. Kalkulator itu cuma tambah, kurang, bagi, kali. Kebagian kalian tentukan. Kalau mau tanyakan bisa di grup atau mau tanya sekarang bisa. Kalau mau coba, nanti kita bahas minggu depan. Gimana? Kalau kalian bikin variabel banyak A, B, nanti di sini kan berarti penyebabkan A ditambah B, kemudian A minus B, kali A, perkalian akan B, bagian ya itu sudah tinggal tampilkan cetak. Oke, ini ya dikerjakan di masing-masing di ini ya online aja. Kalau seandainya mau yang desktop ya silakan di download, kemudian coba di desktop. Atau mau online ya tadi linknya ada. Itu ya, nanti kalau ada pertanyaan atau apa silakan tanya di grup atau mau tanya sekarang boleh. Minggu depan kita bahas dan lanjutkan programnya dengan algoritma yang lain. Tapi nanti kalian coba tunjukkan hasilnya seperti apa. Yang kalian buat ini ya. Ini PR ini ya. Oke. Sudah? Halo, halo. Gimana? Ada pertanyaan? Komentar? Halo Pak, saya Tesi ingin bertanya Pak. Ya, gimana? Tadi sistemnya kita langsung belajar ya Pak. Apa namanya itu di Zoom ini. Nah, Ada Pak, suara apa ya di belakang itu? Nggak jelas. Pak, soalnya lagi di ini Pak di tempat magang Pak. Jadi gini Pak, kan ini sistemnya belajarnya kita kan secara langsung belajarnya di Zoom langsung kan Pak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah akan ada video tutorial untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut? Kan kalau misalnya kita langsung apa namanya itu ngerjain soalnya di sini kan berarti otomatis kita harus perhatikan terlebihnya Pak. Namun kan karena lingkungan dan sebagainya Pak, apakah mungkin ada video lain untuk disebarkan di grup? Mungkin seperti itu Pak. Video apa ya? Maksudnya video sistem cara kerjanya Pak. Yang Bapak jabarkan di apa namanya di Zoom kali ini. Oh. Ya ini kan saya record ya, kalau seandainya mau di-share nanti saya share, saya upload di ini ya. Tapi Ya, Pak. begitu. Ya kalau seandainya tutorial banyak ya, kalau kalian mau cari apa manapun di YouTube banyak gitu ya. Tapi kalau untuk yang ini yang saya sekarang sedang jelaskan ini ya, nah, ini kan saya record nanti
saya upload di YouTube malah nanti. Iya Pak, terima Ini kasih juga. banyak Pak. Itu aja yang jadi Oh, cuman pertanyaan itu. saya. Saya kira nanya Iya, yang iya. lain. Wah, ini nanya soal video gimana. Kira Sama nanya apa programnya. Nanti kan saya kan tadi nggak terlalu ini fokus Pak, jadi saya lihat tadi ada beberapa, nah mungkin nanti seandainya ada apa namanya itu videonya, mungkin saya bisa bertanya di grup langsung gitu loh Pak. Ya. Nanti saya pilihkan dari video, soalnya ada ini kelasnya kan ada 3-4 kelas ya, jadi itu ya nanti saya upload salah satu lah gitu ya. Iya Pak, benar Pak. Iya. Iya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Oke, ada lagi? Saya Pak ingin bertanya. Gini Pak, kan bentar lagi nih UTS nih Pak. Nah setelah UTS kita ada pertemuan offline nggak Pak, atau tetap online sampai UAS? Ya, sampai selesai semester loh saya di Jogja gimana? Berarti Pak setelah selesai UTS juga kita tetap online gitu Pak? Ya, online. Oh, iya Pak. Terima kasih. Ya, jadi lebih banyak mandiri ya belajarnya ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin sore ini saya akhiri dulu. Silakan lanjutkan aktivitasnya. Semoga semua sehat ya. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Lanjut lagi. Lanjut. Ya, Pak.